Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Korea dari mahasiswa Institut Teknologi dan Pendidikan Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya membuat perancangan dan implementasi user interface. Untuk perancangannya saya buat di Drop.io aplikasi Daily Mood Track. Ini namanya, terus tanggal, bulan, tahunnya. Terus ini ada pilihan moodnya, terpilih salah satu. Catatannya ini terserah kalian mau diisi atau enggak. Terus simpan. Kita langsung ke implementasi. Pertama kita buka netting. Untuk membuatnya file, new project. Terus Java Applications Next. Terus di bagian tempat desain new CV from coba menamakan finish. Nah ini from-nya. Nah untuk yang perancangan yang saya buat ini saya langsung ke tampilannya. Untuk penulisan daily tracker ini menggunakan label, terus ganti warnanya pakai pink, terus ini juga pakai label. Ininya menggunakan ini text split, ini sama pakai label, ininya juga text split ya. Terus pilih mode, ini tulisannya pakai label, ininya dikasih panel dulu ini, terus dikasih radio button. Ya. Terus jangan lupa dikasih group button juga. Sini ada group button. Terus untuk yang catatan ini ya sama menggunakan label, ininya menggunakan text area karena kan bisa menulis panjang. Ininya menggunakan simpan, reset, dan keluar. Ini sama menggunakan label, terus ini juga menggunakan text. Terus untuk ini kan inputnya, input, ini juga input. Ini dikasih penamaan change variable. Di sini aku namain teks nama. Garis yang ini teks tanggal. Terus yang ini satu persatu ya. Jadi buttonnya RT bahagia sesuai sama ini. LP biasa, LP sedih, LP marah. Terus yang catatan ini saya kasih nama txt catatan. Yang simpan kasih nama BTN simpan. Reset sama BTN reset juga. Terus yang keluar juga sama pakai BTN keluar. Terus yang mood pada hari ininya pakai penamaan txt hasil. Terus kan ini input. Ini output, ini prosesnya. Nah, di sini dikasih codingannya, event, action, dan in. Nah, ini untuk codingannya, string hasil sama dengan gunakan if else. RP bahagia, misalnya hari ini kamu bahagia. Terus also if RP biasa, hari ini kamu biasa. Hasilnya hari ini kamu biasa. Kalau also, terus also if RP sedih, hasilnya itu hari ini kamu sedih. If also RP marah, hari ini kamu marah. Also
hasil, silahkan pilih mode. Terus jadi harus memilih mode dulu. Terus untuk yang reset event action harus ini. Nah ini untuk kodenya. TXT nama, TXT tanggal, TXT catatan, TXT hasil. Di sini ini grupnya yang button, radio button. Terus yang untuk keluarnya ini cuma sistem exit. Terus kita coba run. Ini misalnya saya ini tanggal sekarang tanggal 19 April 2020. Di sini biasa sini contohnya ini saya pilih sedikit banyak tugas kita coba simpan. Nah outputnya ini buat kamu hari ini kamu hari ini kamu sebut yang reset ini langsung keluar semua, terus yang keluar langsung keluar dari aplikasi. Oh ya, untuk yang hari ini itu preparation editing tabelnya jangan dicentang biar nggak bisa diedit. Saya akan menjelaskan tombol-tombol yang ada di palet sebelah kanan. Nah, untuk yang panel ini kegunaannya panel ini wadah dasar untuk menghubungkan komponen lain. Ya kayak ini ada beberapa komponen digabungin jadi satu. Terus untuk yang split pan ini membagi area menjadi dua bagian yang bisa diubah ukurannya oleh pengguna. Terus toolbar ini menyediakan baris tombol atau ikon untuk akses cepat ke fungsi tertentu. Terus yang internal frame untuk membuat jendela kecil di dalam aplikasi desktop mirip dengan Windows. Terus yang tabir pane ini menyediakan tab untuk menampilkan beberapa pane dalam area. Terus yang scroll pane ini menambahkan kemampuan scroll atau bulir pada komponen yang besar. Terus yang desktop pane ini area utama untuk menampung beberapa internal frame. Terus yang layar pane ini menyusun komponen dalam lapisan atau layer sehingga bisa ditampilkan bertumpuk. Terus untuk yang label menampilkan teks atau garis statis, biasanya sebagai keterangan. Ya, terus yang ini tombol standar untuk menjalankan aksi ketika diketik. Kayak ini, kita menjalankan aksi. Terus yang radio button, tombol bulat untuk memilih satu opsi dari beberapa pilihan yang tersedia. Button, tombol yang bisa dipilih atau tidak untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Terus checkbox, kita centang untuk memilih lebih dari satu opsi secara bersamaan. Terus combo box, kotak pilihan dengan daftar drop-down. Kotak pilihan dengan daftar drop-down memungkinkan pengguna. Terus list menampilkan daftar item, pengguna bisa memilih satu atau beberapa item sekaligus.
Untuk text field, area input satu baris untuk teks area input multi baris untuk memasukkan teks panjang. Button group ini menelompokkan beberapa radio button agar hanya satu yang bisa. Scroll bar, komponen untuk menggilir tampilan ke atas, bawah, kanan, kiri. Terus slider, komponen geser untuk memilih nilai dalam rentang tertentu. Terus proses bar, menampilkan kemajuan suatu proses dalam bentuk bar yang terisi. Terus format field, kolom input teks dengan format tertentu, contohnya tanggal, terus angka. Terus yang password field, kolom input teks yang menyembunyikan karakteristik, contohnya kata sandi. Terus spanner, komponen input yang panah naik turun untuk memilih nilai. Terus separator, garis pemisah untuk membagi area atau komponen atau kelompok komponen. Terus text panel, panel khusus untuk menampilkan dan edit konten teks atau data dengan fitur tambahan. Terus panel, panel khusus untuk menampilkan dan mengedit konten teks atau data dengan fitur tambahan. Tabel, menampilkan data dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Tree, menampilkan data dalam struktur hierarki atau pohon hierarki. Terus menu bar, menyediakan garis menu utama di bagian atas jendela APK. Terus menu, menampilkan daftar pilih di dalam menu bar. Terus menu item pilih di dalam menu menjalankan aksi tertentu saat dipilih. Terus menu item atau checkbox, item menu dengan kotak centang bisa aktif atau nonaktif. Menu item atau radio button, menu dengan radio button untuk memilih satu dari beberapa opsi. Menu yang muncul saat klik kanan berisi opsi sepakat. Terus separator minus ini, bagian yang minus. Tadi kan separatornya bagian swing control. Terus yang ini separatornya bagian minus. Ini fungsinya untuk garis pemisah untuk membagi kelompok item menu. Terus swing windows, dialog, jendela kecil untuk interaksi singkat dengan pengguna. Terus frame, jendela utama aplikasi tempat komponen ditampilkan. Terus color cursor, dialog untuk memilih warna. File cursor, dialog untuk memilih file dari sistem. Terus combination panel, standar untuk menampilkan pesan konfirmasi atau input sederhana. Terus belum memberi ruang fleksibel antar komponen menyesuaikan ukuran. Horizontal strut, memberi jarak tetap secara horizontal antar komponen. Vertical glue, memberi ruang fleksibel secara vertikal antar komponen. Horizontal glue, memberi ruang fleksibel secara horizontal antar komponen. Terus rigid area, memberi ruang kosong dengan ukuran tetap, lebar, dan tinggi. Terus vertical strut, memberi jarak tetap secara vertikal antar komponen. Ini kalau strut ini memberi jarak secara tetap. Terus yang glue ini memberi ruang fleksibel. Terus label di AWT, menampilkan teks statis sebagai keterangan. Button, tombol standar untuk menjalankan aksi. Text field, area input satu baris untuk teks. Teks area input multi baris untuk teks panjang. Terus text box, kotak centang untuk memilih lebih dari satu opsi. Search, kotak drop untuk memilih satu item dari daftar. List,
Menampilkan daftar item, bisa pilih satu atau lebih. Scroll bar, komponen untuk menggulir tampilan. Scroll panel, menambahkan fungsi scroll dengan komponen besar. Terus panel pada dasar untuk menampung komponen lain. Kanvas, area kosong untuk menggambar grafik atau gambar. Terus menu bar, baris menu utama di bagian atas jendela aplikasi. Terus pop menu, menu yang muncul saat klik kanan. Dan terakhir, crossband, memasukkan komponen JavaBand eksternal ke dalam aplikasi. Ya, di sini kan ini harus responsif. Nah, untuk caranya responsif ininya diatur horizontal dan vertikal. Ini juga horizontal dan vertikal. Ini horizontal dan vertikal sudah. Horizontal dan vertikal. Ini juga. Ini juga. Ini sudah. Nah, kita coba. Nah, kita lihat sudah responsif apa. Nah, kalau kayak gini sudah responsif. Caranya seperti tadi yang saya contohkan. Nah, untuk contoh tidak responsif itu kayak gini. Kalau dibesarin jadi berantakan. Kalau sudah responsif itu kayak ini. Mau dibesarin juga enggak berani.